Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli, kelas MK2B, 3B, Universitas UHAMKA, terus dosen pengampunya yaitu Bode Maya. Sumber materi yang saya gunakan yaitu waktu itu dari Bode Maya pernah nyuruh bikin soal pokoknya. Judulnya yaitu manajemen piutang. Manajemen piutang. Bentar ya, saya search ini. Nah, ini soalnya yang saya buat pengumpulan piutang untuk penjualan tidak berdiskon dan yang berdiskon. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nih apa sih arti dari manajemen piutang. Manajemen itu sendiri yaitu kayak mengelola, kayak mengordinir lah suatu aktivitas. Pokoknya seluruh aktivitas dikelola sama dia, aktivitas sehari-hari kita gitu. Dan piutang itu yaitu apa ya, suatu current aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pokoknya itu. Nah, tujuan manajemen piutang yaitu mengelola dan mengorganisir piutang perusahaan agar semua piutang dapat ditagih dan diterima atau dikonversi sebagai kas yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Jadi itu tujuannya. Ya, kita langsung saja ke soalnya karena ini ada banyak. Nah, di soal perusahaan apa aja Corp, kita sebut AP Corp ya, biar lebih melakukan kebijakan kredit atas penjualan barang dagangannya. Untuk tahun 2015, perusahaan ini menetapkan penjualan kredit sebesar 60% dari total penjualan. Dalam jangka waktu kredit selama 4 bulan. Nah, dia netapin 4 bulan itu penjualan kreditnya 60%. Kreditnya pokoknya 4 bulan harus lunas. Terus di sini ada keterangan harus mengansur hutang dengan ketentuan 20% dibayar pada 2 bulan pertama, kan tuh 2 bulan pertama, terus yang 2 bulan berikutnya 30%. Nah, disinilah keterangannya pada bulan Januari pembeli membeli barang ke perusahaan apa aja Corp senilai 8 juta. Dia bayar cash 3.200.000 dan penjualan kredit 4,8 juta. Dan seterusnya pembeli kedua, pembeli ketiga, pembeli keempat, pembeli kelima, sampai pembeli keenam. Lanjut ke perhitungannya saja. Nah, di sini kita dapat tabel. Sebelumnya kita harus menghitung dulu nih perhitungannya. Jadi pas pembeli pertama itu pas di bulan Januari ini, dia kan penjualan kreditnya kan 4,8 ya, dari 8 juta. Nah, pembeli ini mendapatkan membayar 20% dari penjualan kredit sebesar segini, 960. Ini kan 20% dikali 4,8. Terus yang bulan kedua 20% lagi jadi segini. Terus bulan ketiga sama bulan keempat 30% pembayarannya. Jadi segini bisa kita hitung. Dan seterusnya. Terus pembeli kedua sama, lapian kayak gini juga. Terus pembeli ketiga, keempat, kelima, keenam sama juga. Nah, kenapa ini pembeli keenam cuma satu doang? Karena dari perusahaan apa aja Corp itu mencantumkan bahwasanya penjualan kredit yang direncanakan selama 6 bulan pertama. Jadi 6 bulan pertama aja nih yang kita cantumin di sini di tabel, biar di laporan keuangannya lah, biar tahu sejauh mana bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu menghasilkan piutang berupa cash per bulannya itu. Ternyata bulan Februari dapat 960 juta, bulan Maret dapat 1,440, biar dicatat di laporan keuangannya biar jelas. Ya mungkin itu aja yang tidak berdiskon. Mungkin masih belum terlalu ribet lah, tinggal dikali-kali gitu dong.
Lanjut ke pengumpulan piutang untuk penjualan berdiskon. Ini lebih mantap nih. Apabila ada contoh, apabila perusahaan pajak corp melakukan kebijakan penjualan kredit yang berdiskon dengan syarat 5/10 net 30. Maka untuk tahun 2015 perusahaan menetapkan penjualan kredit sebesar 50% dari total penjualan dengan jangka waktu kredit 4 bulan dan pengalaman dari pengalaman penjualan kredit dengan diskon yang diberikan kepada pembeli. Cara pembayarannya adalah sebagai berikut. Syarat ini nih yang dimaksud yaitu dia membayar, pokoknya dia membayar, kalau dia membayar 10 hari pas di masa beli dia, misalkan dia beli tanggal 1, terus beli secara utang ya, terus dia ngelunasin yang pembeliannya itu di tanggal 8. Nah, dia dapat diskon 5%. Ya, pokoknya gitu lah, Bu. Tahu kan, Bu? Nah, di sini ada cara pembayarannya lagi nih. Ternyata pembeli membayar 30% dari tagihan dalam jangka waktu 1 sampai 10 hari. Tuh kan, pembeli membayar 30% dari tagihan. Jadi, kan ini kan dapat 5% ya. Dia membayar dari jangka 1 sampai 10 hari. Jadi dia dapat diskon sebesar 5%. Dari sini 30%. Kita lihat perhitungannya deh. Biar lebih adil. Nah, kan ini tadi penjualan kredit bulan Januari yang di atas ini nih. 4,8. Terus penerimaan piutang bulan Februari dari apa aja kok? 30% kan yang pertama. Dia membayar 30%. Kok ribet ya? Bentar, geser. Nah, 30% tuh. Jadi dihitung 30% segini. Terus dia dapat diskon 5%. Dihitung segini. Ini kan baru sampai 1 sampai 10 hari. Terus totalnya segini nih, 1 sampai 10 hari dibayar segini. Terus ada syaratnya lagi, pembeli membayar 30% dari tagihan dalam jangka waktu 11 sampai 30 hari. Jadi dalam kurun waktu bulan Februari dia membayar dua kali utang kepada si apa aja kok sebanyak segini nih bulan Februari 2,808. Nah, terus lagi kita hitung lagi penerimaan piutang bulan Maret 20%, 4,8 dikali ya sini kan 20% nih. Yang C, pembeli membayar 20% dan tagihan dalam jangka waktu 31 sampai dengan 60 hari. Kan sebulan lagi tuh. Ini sebulan lagi menerima piutang bulan April. Apa aja kok menerima lagi nih 10%. Dikali 4,8, 400. Ntar dijumlahin sampai bulan sampai 100% lah punya lah. Ini kan 30, 20, 30 tambah 30, 60 tambah 40, 100%. Jadi pas 100% pembeli membayarnya. Terus penjualan kredit. Oh iya, pembeli kedua nih membayar lagi 2.400.000 dengan syarat ini semua yang udah saya jelasin di yang ini. Pokoknya sama semua caranya sampai bulan Juni. Ya, menghasilkan tampil seperti ini. Dia kan memerlukan tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kan 4 bulan doang kan syaratnya. 4 bulan pembayaran. Jadi yang bulan pertama Februari kan 2808 yang kita hitung tadi tuh. Dia dapat diskon 5% yang awal-awal ini pembayaran 1 sampai 10 hari. Ya,
Alhamdulillah mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.